Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazal Sakif Kalkaili Zain, dan kali ini kita akan mempelajari turunan benzena dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bahayanya bagi tubuh manusia. Turunan benzena yang pertama adalah alkohol. Alkohol sering sekali kita dengar karena biasa dicampur dalam minuman. Minuman yang dicampur alkohol biasanya berbentuk vodka, bir anggur, dan minuman keras lainnya. Lalu, alkohol juga bisa menjadi bahan bakar dalam pembakar bunsen, spiritus, dan alat pembakar camping atau outdoor. Fungsi alkohol yang ketiga adalah sebagai pelarut organik, seperti etil alkohol atau etanol. Fungsi keempat, alkohol dapat dimanfaatkan sebagai obat sintetis dan bahan medis lainnya. Misal, kita menggunakan etanol 70% pada hand sanitizer atau pensteril daerah sekitar kulit yang terbuka. Selanjutnya, alkohol bisa digunakan sebagai bahan baku kosmetik. Misalnya adalah kandungan alkohol pada pembersih kuku atau nail polish remover. Terakhir, alkohol digunakan sebagai bahan baku cat dan pewarna. Contohnya bisa kita temukan pada kandungan butanol dan isopropanol dalam cat thinner. Alkohol banyak manfaatnya, namun akan berbahaya jika manusia konsumsi. Karena makanan atau minuman yang dicampur alkohol mengandung zat hasil proses fermentasi yang disebut congeners. Congeners ini bisa dalam bentuk metanol atau fusel alkohol yang bisa merusak liver, otak, membuat konsumennya obesitas, hingga kanker pada organ metabolisme. Ether atau alkoksi alkana. Senyawa ini digunakan untuk pelarut senyawa nonpolar. Contohnya H2, N2, O2, CH4, Cl2, dan CO2. Ether juga dimanfaatkan sebagai obat bius atau anestesi, seperti metil-propyl ether. Pada umumnya, ether bersifat racun yang bisa menyebabkan muntah-muntah. Tetapi, ether lebih aman untuk keperluan obat bius dengan pengamatan medis. Turunan benzena keempat adalah aldehid atau alkanal. Senyawa ini bisa menjadi pengawet yang sangat baik untuk jenazah dan preparat anatomi biologi. Contohnya adalah penggunaan formalin atau formaldehida. Fungsi kedua yaitu sebagai bahan baku pembuatan warna dan cat, damar sintetis, dan plastik termostat atau plastik yang tidak mudah meleleh. Senyawa aldehid bersifat racun. Jika kita mengonsumsinya, bahkan jika kita menghirupnya, manusia akan menderita bronkitis, asma, kanker tenggorokan, dan leukemia. Senyawa keton atau alkanon. Senyawa ini digunakan sebagai bahan pelarut dan pewarna, seperti cat kuku, pernis, dan pembersih cat kayu. Keton juga dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk kloroform dan iodoform, serta penyimpan atau pengaman gas asetilena karena sifat keton yang tahan ledakan. Keton merupakan bahan kimia yang sebenarnya diproduksi oleh tubuh saat membakar lemak yang tersimpan. Namun, jika kandungan ini lebih tinggi dari biasanya, tubuh kita bisa mengalami ketosis, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, bahkan ketoasidosis. Golongan yang kelima adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Manfaatnya adalah 1. Cuka makanan yang terbuat dari asam asetat dengan kadar 3-6%. 2. Pelarut dan pereaksi asam asetat. 3. Sintetis serat dan plastik. Yang keempat, memberikan rasa asam pada minuman dan permen. 5.
menghilangkan karat besi. 6. Produksi dan perawatan keramik. Contohnya penggunaan asam oksalat untuk membersihkan keramik. 7. Penyamakan kulit hewan dalam produksi fashion dan kerajinan kulit. Dan yang kedelapan, sebagai nutrisi untuk manusia yang bisa didapat dari daun bayam, bit, ubi, kentang, kacang, belimbing, alpukat, jeruk, dan anggur. Bahaya senyawa asam ini bergantung kepada konsentrasinya. Misalnya konsentrasi asam asetat yang tinggi bersifat korosif dan menyebabkan iritasi pada kulit. Yang terakhir, ada ester atau alkil alkanoat. Pemanfaatan ester bagi manusia dibagi berdasarkan suku alkoholnya. Untuk ester dengan suku alkohol rendah hingga tengah, manusia biasa memanfaatkannya untuk pembuatan sari-sari buah, seperti isopropil asetat untuk aroma pir, etil butirat untuk aroma nanas, dan metil butirat untuk aroma apel. Ester dengan suku alkohol tengah hingga tinggi dimanfaatkan untuk pembentukan lemak dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh. Atau bisa juga digunakan sebagai pembentukan minyak yang terbuat dari asam karboksilat tak jenuh. Misalnya seperti pembentukan minyak mesin yang terbuat dari trimetylol propana ester. Sedangkan itu, ester bersuku tinggi biasa dimanfaatkan untuk pembuatan lilin atau wax. Ester mampu bersifat racun dalam dosis tinggi, seperti menimbulkan rasa terbakar di dada atau heartburn atau muntah-muntah. Sekian video dari saya. Terima kasih.